Selamat malam, David dan semua teman-teman. Ini kita kan ngobrol santai aja ya. Ah, ini kan memang David ini bisa buat judul itu memang apa? Memprovokasi ya, membaca demokrasi kita luar biasa. Ah, Saudara semua yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya beberapa hal aja saya sampaikan singkat ya. Kalau kita bicara tentang filsafat dan teori, ya, sampai besok pagi nanti. Kalau saya begini, memformulasikan persoalan supaya kita dalam membicarakan demokrasi itu, satu sisi jangan kehilangan sikap optimis, tapi sekaligus juga memiliki daya daya nalar yang bisa mendobrak persoalan-persoalan yang tampak. Gitu. Nah, nah, pertama saya mengatakan begini, teman-teman sudah semua, supaya diskusinya injak tanah sedikit. Ya. Saya ingat dulu pertengahan tahun 90-an, kalau kita berdiskusi tentang negara, kesimpulannya itu adalah satu, kita butuh demokrasi untuk Indonesia. Gitu. Kita butuh demokrasi untuk Indonesia. Tidak ada jalan lain selain itu. Ya. Karena kita butuh demokrasi itulah orang mempertaruhkan segala kemampuannya untuk mengubah keadaan. Karena yang bukan demokrasi hari itu tidak memberikan harapan apa-apa. Itu yang penting gitu itu. Nah, itu satu. Yang kedua, ya, ujung dari butuh demokrasi itu untuk apa demokrasi? Demokrasi itu untuk dipakai untuk apa? Bukan sekedar demokrasi untuk demokrasi tentu, tapi sistem demokratis kita butuhkan untuk banyak. Nah, kalau bahasa populer dulu adalah menghentikan paling tidak tiga. Orang nyolong uang negara, disebut korupsi. Ya. Orang yang menggunakan klannya sendiri untuk menguasai negara, waktu itu disebut nepotisme. Yang ketiga apa? Orang yang dengan komplotannya sendiri mengendalikan negara. Makanya sebutan populer itu adalah KKN. Itu yang paling utama waktu itu. Nah, untuk bisa mengatasi itu, kita butuh yang namanya norma. Bagaimana mengajak orang, tiap-tiap warga negara ini ya, bisa ya, memperjuangkan dirinya. Oleh karena itu, dia butuh satu norma yang bisa melindungi dirinya. Makanya waktu itu disebut perjuangan tentang hak asasi manusia. Jadi waktu itu, ya, pembicaraan tentang demokrasi dan hak asasi manusia dalam satu napas itu tujuannya waktu itu. Nah, pertanyaan setelah 20 tahun, apakah itu semua terwujud? Atau model demokrasinya yang salah model? Ini yang masih kita diskusikan sekarang. Nah, saya mencatat, saya begini. Apakah semua tadi terwujud hal-hal tadi itu? Ternyata sebagian orang hari ini mengatakan tidak. Sebagian lain sudah merasa berpesta pora di dalamnya. Kan itu aja persoalan kita hari. Nah, yang mengatakan tidak itu apa? Mari kita lihat persoalan-persoalan yang agak lebih tampak. Gitu ya. Pertama, hari ini saya ingat betul akhir-akhir tahun 90-an, demonstrasi buruh itu terjadi hampir tiap minggu di sepanjang jalan raya Jakarta Bogor. Ya. Setiap minggu. Kalau ditangkapi sama TNI itu soal ABRI waktu itu soal biasa. Hari ini buruh juga masih demonstrasi. Yang diminta apa? Masih UMP. Demokrasi kita belum mengubah itu. Yang kedua apa? Soal korupsi tadi dikatakan. Tidak berhenti malah. Ya. Yang ketiga, ada persoalan kalau dulu disebut
apa penggunaan lahan untuk HTI ya, hutan tanam industri, sekarang ternyata penguasaan lahan semakin besar oleh sebagian orang. Jadi demokrasi kita nggak mampu mengubah kepemilikan tanah itu hari ini. Ada juga persoalan seperti yang terjadi di Papua. Kalau kita baca koran hari ini di Papua, berita soal Papua, kita bandingkan dengan membaca koran 30 tahun yang lalu di Papua, sama judulnya. Ya, sama judulnya. Tentara berhasil membunuh si A. Ya, itu sih. Demokrasi kita dalam 20 tahun belum mengubah itu, dan 7 tahun di bawah Pak Jokowi juga tidak bisa mengubah itu. Nah, selain itu apa yang bisa juga jadi bahan kita diskusi hari ini, dan teman-teman semua nanti bahas bersama-sama, kita bicara tentang semua mengatakan bahwa kesejahteraan bagi orang banyak penting. Nah, hari ini sebagian orang mengatakan, oh kita rakyat Indonesia kan jauh lebih sejahtera dari 20 tahun yang lalu. Saya rasa mungkin iya. Tetapi kantong-kantong masyarakat atau warga negara yang tidak sejahteranya ternyata masih sama ya, wilayahnya itu. Ya, sebagian besar Pantura, Jawa bagian selatan tetap dalam kondisi yang tidak sejahtera secara umum. Sumatera bagian timur atau Kalimantan sama kondisinya. Tapi kekayaan alamnya habis. Pertanyaannya kemana itu semua mengalir? Nah, mungkin itu tadi yang Musa katakan. Kita lupa mengkritik konsentrasi capital pada sekelompok orang. Kalau bahasa kerennya Usman hari ini sibuk mengatakan ini oligarki gitu. Tapi siapa oligarknya nggak tahu. Nah, ditangkap lagi. Nah, yang terakhir mungkin saya ingin katakan ada dua hal yang terakhir ya, yang ini sama sekali tidak berubah sampai hari ini. Ya, sampai hari ini tidak berubah. Ya, konstan. Itu apa? Demokrasi Indonesia hari ini tidak mampu mengoreksi kesalahan dia di masa lalu. Apa itu? Kejahatan yang dilakukan by sponsor oleh negara tidak mampu kita ubah sampai hari ini. Bahkan mengkoreksinya pun tidak. Dan sebagian dari kita pura-pura nggak tahu. Sekarang ini. Terakhir, nah ini tadi mungkin saya pikir juga soal kita berharap demokrasi tadinya akan mengubah ya masalah lingkungan hidup. Ternyata hari ini demokrasi kita dalam 20 tahun menghasilkan kerusakan ekologi yang luar biasa. Musim panas, musim kemarau, kebakaran hutan, luar biasa dampaknya. Musim hujan, banjir di mana-mana. Ya, ini apa? Daya dukung ekologi kita rusak. Nah, dengan mengemukakan ini, ya, kalau kita membaca demokrasi hari ini, saya ingin membacanya dengan fenomena-fenomena tadi itu. Nah, pertanyaannya tentu bukan demokrasinya yang salah. Mungkin model kita menjalankannya yang tidak kompatibel dengan demokrasi itu. Karena menurut saya tidak ada sistem demokrasi hari ini yang lebih menjanjikan. Nah, maka dari itu, saya agak sedikit, ya seminggu ini saya baca buku tua, buku lama lagi, ya. Karena agak menggoda buat saya, Gunnar Myrdal, Asian Drama. Dia mengatakan, menulis panjang lebar itu, bagaimana demokrasi mesti menjadi nilai di Asia Selatan dan Tenggara. Dia katakan, kalau tidak dengan sistem demokrasi, pilihan negara ini dua sama aja. Despotik di satu sisi, ya, otoritarian, ya, atau balik kepada sistem-sistem puak-puak yang akan ribut satu sama lain. Saya pikir Gunnar Myrdal menarik itu dibaca ulang. Seperti yang disampaikan Musa tadi, mungkin kita perlu referensi yang lama ulang kita baca untuk melihat kondisi hari ini. Kenapa? Kalau baca yang baru-baru, ya, soal kritik
tentang late capitalism dan macam-macam, peripheral theory segala macam, hari ini kita sudah melihat banyak teori yang dikoreksi, ya, melihat keadaan seperti sekarang. Nah, terutama di Indonesia, saya melihat para Indonesianis, terutama Australia, kebingungan melihat Indonesia. Ya, bingung bagaimana memaknai Indonesia ini. Nah, mungkin itu gangguan saya buat teman-teman semua. Nah, mudah-mudahan dengan ini ada Andar yang bisa kasih kita perspektif agak Europe gitu ya, karena dia di Paris, Lyon gitu ya. Nah, mungkin lebih enak membicarakan demokrasi Indonesia dengan perspektif seperti itu. Supaya apa? Supaya kita tidak dalam posisi seperti Musa bilang tadi, mencurigai demokrasi, mencurigai Barat dalam hati yang negatif, tapi coba kita kuliti satu-satu soal itu. Kenapa? Karena saya menyadari betul, tanpa demokrasi dan nilai yang dibawa dari Eropa, Republik ini tidak akan pernah terbentuk. Ya, mungkin begitu provokasi saya. Makasih. Oke, Bang Amir. Assalamualaikum. Perhatian dari teman-teman semua, saya tutup dengan 3 hal. Pertama, yang ingin saya sampaikan bahwa demokrasi tidak dibangun dalam satu malam, termasuk di Eropa. Ya, jadi kalau ada yang membayangkan demokrasi di Eropa baik-baik saja seumur hidup, enggak juga. Eropa mengkoreksi demokrasi luar biasa setelah Hitler tumbang. Nazi, Holocaust adalah momentum untuk mengoreksi demokrasi. Disitulah hak asasi manusia menjadi norma mendunia setelah itu. Itu satu. Yang kedua, kita di Indonesia juga tidak dalam satu malam, tapi dari diskusi kita tadi semua, itu adalah sekaligus kritik terhadap diri kita sendiri yang menjalani demokrasi di Indonesia. Kenapa? Saya katakan itu bahwa perjuangan kita menegakkan demokrasi di Indonesia yang dibangun berdasarkan pengalaman sebagai manusia jajahan menjadi manusia merdeka, dengan 76 tahun merdeka hari ini, kita ternyata masih banyak PR. Nah, PR ini adalah PR kita sendiri. Kita semua yang di sini, karena tadi ada yang mengatakan elit, siapa elit itu hari ini? Ya kita yang ada di grup inilah hari ini elit itu. Mari kita perbaiki semua tentang hak asasi manusia itu. Dan demokrasi itu. Dan juga tentang masa depan Republik ini. Yang terakhir, saya ingin katakan, modal kita untuk memperbaiki itu besar. Ada 2 modal kita. Pertama adalah organisasi yang bernama Muhammadiyah ini. Inilah modal utama kita untuk memperbaiki demokrasi di Indonesia. Jadi kita jangan mau jadi pemain pinggiran mulai dari sekarang. Kita harus jadi pemain utama untuk memperbaiki demokrasi di Indonesia. Yang kedua, modal besarnya adalah kita memiliki satu norma yang dirumuskan dengan akal pencerahan yang luar biasa dari pembuat Republik ini di awal. Generasi pertama Republik ini, yaitu Pancasila itu. Pancasila harus kita maknai dengan 2 nilai utamanya, demokrasi dan hak asasi manusia. Tanpa itu, Pancasila hanya menjadi hafalan anak-anak di sekolah dasar ketika berupacara di hari Senin. Supaya itu bermakna, mari kita sama-sama menjadi modal untuk memperkuat apa yang sekarang atau hari ini kita tadi sampaikan kekurangan-kekurangannya. Mudah-mudahan ke depan kita bersama-sama bisa mendiskusikan lebih banyak lagi dan bermanfaat untuk bangsa dan negara kita. Terima kasih, diskusi yang panjang ini luar biasa semua, dari Prof. Ali tadi sangat luar biasa, Andar juga tadi, dan juga Yuli ya, dan Pak Dekan, Pak Despian, pembukaan Musa yang tadi menggugah semua. Nah, mudah-mudahan ini semua kita semakin bisa memformulasikan dasar-dasar berpikir kita untuk bangsa kita ini. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Host yang luar biasa, David Krishna Alka, gabungan dari semua semangat dunia itu.
Terima kasih. Wih, Terima kasih. mantap. Makasih, Bang. Terima kasih, Bang Amir. Assalamualaikum.